Laga yang seharusnya menjadi pembuktian pelatih Swiss atas komentar pedasnya justru berubah menjadi panggung lain bagi drama khas Argentina. Di perempat final Piala Dunia 2026, tim juara bertahan itu kembali menunjukkan mengapa mereka begitu ditakuti di fase gugur. Bertahan hidup lewat cara paling dramatis, lalu mengunci kemenangan 3-1 di babak perpanjangan waktu. Namun yang membuat laga ini semakin menarik untuk dikupas bukan cuma jalannya pertandingan, melainkan bagaimana ramalan-ramalan berani dari pelatih, mantan pemain, hingga para pundit dunia seolah saling bertabrakan dengan kenyataan di lapangan. Dan pada akhirnya Argentina membungkam semua keraguan atas mereka. Beberapa hari sebelum laga, suasana sudah dipanaskan oleh pernyataan pelatih Swiss, Murat Yakin. Dalam sesi jumpa pers, Yakin secara terbuka menyebut bahwa penampilan Argentina di dua laga terakhir memperlihatkan sisi rapuh yang bisa dieksploitasi, dan ia yakin timnya punya modal untuk menciptakan kejutan besar. Pernyataan ini langsung viral dan dianggap sebagai tantangan terbuka kepada sang juara bertahan. Tak sendirian, mantan pemain internasional Swiss Fabio Celestini turut menambah tekanan psikologis dengan analisisnya sendiri. Ia menilai lini belakang Argentina memang bukan tanpa celah, mengingat baik Cape Verde maupun Mesir sempat menjebol gawang mereka di fase gugur sebelumnya. Namun ia juga mengakui bahwa menghentikan Lionel Messi tetaplah pekerjaan yang nyaris mustahil, karena begitu bola sampai ke kakinya, seluruh sistem pertahanan lawan langsung dalam siaga penuh. Di kubu Argentina, Lionel Scaloni memilih jalan yang lebih tenang. Ia menggambarkan Swiss sebagai lawan yang secara fisik sangat kuat dan pantas mendapat rasa hormat penuh, bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata hanya karena berstatus underdog. Namun, jauh sebelum peluit laga ini dibunyikan, sederet nama besar sepak bola dunia sudah lebih dulu memanaskan suasana lewat komentar-komentar tajam mereka soal Argentina, dipicu karena comeback dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar. Yang paling ekstrem datang dari legenda Prancis, Thierry Henry. Analis Fox Sports ini blak-blakan menyebut kemenangan Argentina atas Mesir terasa seperti perampokan sepak bola di siang bolong, dan menilai kualitas permainan Argentina memang kelas dunia. Namun secara pribadi ia tak yakin mereka pantas menang laga tersebut. Henry secara spesifik menyoroti keputusan VAR yang menganulir gol Mesir. Menurutnya, momen itulah yang mengubah arah pertandingan dan menjadi salah satu kontroversi terbesar di babak 16 besar. Legenda Manchester United Gary Neville juga melemparkan kritik senada. Ia menegaskan bahwa melihat performa Argentina melawan Cape Verde dan Mesir, dua tim yang menurutnya bukan yang terbaik di turnamen, membuatnya yakin keberuntungan tim juara bertahan itu cepat atau lambat akan habis. Namun tak semua suara bernada sinis. Roy Keane, mantan rekan setim Neville di Manchester United, justru terpukau dan menyebut para pemain Argentina sebagai para petarung jalanan yang tak pernah menyerah. Mengaku suaranya sampai habis saking terbawa emosi menyaksikan comeback tersebut. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic, mantan rekan setim Messi di Barcelona, memilih sudut pandang yang lebih kritis konstruktif. Ia memuji habis mentalitas juang Messi yang menurutnya berubah jadi seperti binatang buas begitu tim tertinggal. Namun ia juga menegaskan rekan-rekan tim sang kapten harus tampil lebih maksimal dan tak boleh terus-menerus bergantung pada keajaiban individu semata. Kombinasi suara-suara besar ini dari tudingan perampokan ala Henry, skeptisisme Neville soal keberuntungan yang menipis, pujian Keane soal mentalitas juara, hingga tuntutan Zlatan agar pemain lain ikut tampil, menciptakan tekanan psikologis luar biasa menjelang laga Swiss. Apakah kali ini keberuntungan Argentina benar-benar akan habis? Dan untuk sementara waktu, jawabannya terlihat seperti ya. Argentina memang unggul lebih dulu di menit ke-10, namun Swiss tak gentar sama sekali.
Mereka terus menekan dengan disiplin taktikal khas racikan yakin, hingga akhirnya Dandoye berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-67 lewat kombinasi serangan balik yang rapi. Skor 1-1 ini seolah membenarkan semua analisis Celestini soal kerapuhan pertahanan Argentina. Namun laga berbelok arah secara dramatis di menit ke-72. Bril Embolo yang sempat tampil impresif harus diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua. Sebuah insiden yang bahkan sempat diwarnai kesalahan identitas kartu oleh wasit sebelum VAR turun tangan meluruskan situasi. Embolo terlihat menangis meninggalkan lapangan sementara rekan-rekannya berusaha menghiburnya. Sejak titik itu, Swiss harus berjuang dengan 10 pemain melawan tim juara dunia bertahan selama lebih dari 45 menit tersisa, termasuk seluruh babak extra time. Dan inilah momen yang membuat tuntutan Zlatan Ibrahimovic terasa begitu relevan. Setelah bermain imbang hingga 90 menit dan laga berlanjut ke extra time, publik menanti apakah ada pemain Argentina selain Messi yang mampu tampil sebagai penentu, persis seperti yang diminta Zlatan pasca laga Mesir. Jawabannya datang di menit ke-102. Julian Alvarez yang sepanjang turnamen ini belum mencetak 1 gol pun melepaskan tembakan spektakuler dari luar kotak penalti yang melengkung sempurna ke pojok atas gawang Gregor Kobel. Gol tersebut bukan hanya memecah kebuntuan, tetapi juga seolah menjadi jawaban langsung atas keraguan yang dilontarkan Zlatan beberapa hari sebelumnya. Rekan-rekan Messi memang bisa tampil sebagai pahlawan. 8 menit berselang, di menit ke-120, giliran Lautaro Martinez yang menutup pesta dengan gol ketiga, memastikan kemenangan 3-1 sekaligus menghapus segala keraguan yang sempat dibangun sepanjang pekan oleh kubu Swiss maupun para pundit dunia. Sepanjang laga, Argentina tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 59% dan melepaskan 23 tembakan total. 7 diantaranya tepat sasaran, bandingkan dengan Swiss yang hanya mencatatkan 13 tembakan sepanjang 120 menit. Namun angka-angka ini juga menunjukkan sisi lain dari cerita. Meski mendominasi penguasaan bola dan peluang, Argentina tetap kesulitan menembus organisasi pertahanan Swiss hingga extra time. Sebuah fakta yang jika laga berakhir berbeda, bisa saja dijadikan bahan kritik baru oleh Henry maupun pundit lain yang skeptis terhadap konsistensi lini serang Albiceleste. Kekalahan ini memperpanjang catatan kelam Swiss yang belum pernah sekalipun mengalahkan Argentina dalam kompetisi resmi sepanjang sejarah. Sejak kekalahan menyakitkan di babak 16 besar Piala Dunia 2014 lewat gol extra time Angel Di Maria, Swiss selalu gagal membalikan keadaan setiap kali berhadapan dengan tim tangguh, baik di laga kompetitif maupun persahabatan. Bagi Saka dan Ricardo Rodriguez, 2 pemain yang juga merasakan kekalahan 2014 tersebut, hasil ini tentu terasa seperti deja vu yang menyakitkan. Di sisi lain, kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Argentina di ajang Piala Dunia menjadi 12 laga beruntun sejak 2022, sekaligus membungkam sementara narasi tim rapuh yang sempat dibangun yakin dan Celestini menjelang laga. Satu hal yang pasti, jika pola drama fase gugur Argentina terus berlanjut, jangan kaget bila laga melawan Inggris nanti juga akan berakhir dengan skenario mendebarkan serupa. Dan tentu saja, komentar pedas maupun pujian dari para legenda sepak bola dunia yang terus mengawasi setiap langkah Messi dan kawan-kawan.